Halo guys, kembali di channel Yanda. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film fantasi Cina berjudul Detektif D The Four Heavenly King yang dirilis pada tahun 2018. Film ini merupakan lanjutan dari Young Detective D Piece of the Sea Dragon. Jadi buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Setelah detektif D Ranji berhasil mengungkap misteri monster laut yang menyerang armada loyang, kini ia ditunjuk sebagai kepala baru Dalisi atau pengadilan dan revisi. Tak hanya itu, Kaisar Gosang juga menganugerahkan Dragon Taming Mace atau tombak penjinak naga, yang artinya D berwenang untuk membunuh siapapun yang mengancam bangsa mereka, bahkan jika Kaisar itu sendiri. Namun siapa sangka keputusan Kaisar memberi tombak penjinak naga ke D malah membuat Ratu Wu Zetian marah, karena ia memikirkan resiko jika di suatu saat nanti memberontak dan mengalahkan mereka. Tetapi Kaisar tak berubah pikiran dan percaya kalau D tidak akan mengkhianati bangsa loyang. Setelah usaha membujuk Kaisar gagal, Ratu Wu lalu menyuruh Yuichi Zhenjin, sang ahli pedang kerajaan, untuk merebut tombak penjinak naga dari D. Tapi tentu saja Yuichi ragu karena D adalah saudara angkat setianya, dan jika D kehilangan tombak itu, maka D dan keluarganya akan mendapatkan hukuman mati. Ratu Wu pun meyakinkan Yuichi kalau itu tidak akan terjadi dan D akan baik-baik saja. Selain memerintahkan Yuichi, Ratu Wu juga merekrut kelompok penyihir dari Jianghu untuk membantu Yuichi mencuri tombak dari D. Para penyihir itu adalah Huan Tian yang memiliki kemampuan trik ilusi membuat semacam elemen bumi. Kemudian ada Spectral Blast, memiliki kemampuan dalam memainkan pedang bulan. Nick Ghost, nenek pengendali api. Smoke Fallen, ahli dalam trik asap, dan terakhir Watermon yang bisa berkamuflase dan ahli bertarung. Meskipun ahli bertarung, Watermon masih bisa dikalahkan oleh Yuichi. Setelah mendengar perintah dari Ratu Wu, Yuichi pun menyetujui tugas itu dengan syarat tak boleh melukai ataupun menghukum D. Namun siapa sangka Ratu Wu diam-diam malah menugaskan para penyihir itu untuk membunuh D. Di keesokan harinya, detektif D dan beberapa orang di Dalisi mendapat kabar bahwa ada seorang pelukis yang semua lukisannya dibakar. D dan yang lainnya pun pergi ke tempat pelukis itu untuk memeriksa awal kejadian. Di mana di sana D melihat jejak-jejak misterius yang sengaja dibuat. Rupa-rupanya semua ini adalah jebakan dari para penyihir agar bisa menggeledah kamar D dan mencuri tombak naga saat D sedang pergi. Di saat sedang memeriksa, D menemukan lukisan yang hilang di bawah meja. Tapi ketika salah satu dari mereka mencoba mengambil lukisan tersebut, tangannya langsung bengkak, yang artinya lukisan itu sudah diberi racun. Tak hanya itu, debu-debu yang ada di sana juga sudah diracuni sehingga membuat si pelukis meninggal karena menghirup debu racun tersebut. Sementara itu, Nick Ghost dan Watermon berhasil menemukan tombak naga. Namun tombak itu terikat tali yang terhubung dengan alarm peringatan. Seketika itu juga para anggota Dalisi berdatangan. Namun sayangnya, dua penyihir itu lebih dulu berhasil melarikan diri. Setelah kejadian itu, diingat perkataan gurunya, yaitu Master Zhan Zeng, yang ia datangi di kuil Zanzeng, di mana sang master membahas tentang neraka dan mereka harus memasuki neraka untuk menyelamatkan orang lain. Master Zanzeng lalu memberi D kayu kecil yang sudah diukir simbol-simbol yang akan menjadi petunjuk bagi D. Yuichi dan para penyihir kemudian menghadap ke Ratu Wu. Di sana Yuichi mengadu kalau para penyihir mencoba membunuh D.
Bukannya marah, Ratu Wu malah membela para penyihir dan meminta mereka untuk menyusun rencana bagaimana cara yang tepat untuk menagih hutang. Di malam harinya, Ratu Wu mengajak pelayannya dan Yuichi ke sebuah penjara bawah tanah. Namun Ratu Wu melarang Yuichi dan pelayannya untuk masuk ke dalam. Di sini Yuichi ingat tentang cerita seorang pemberontak gerbang Xuanhu yang ditahan di dalam penjara tersebut. Orang itu juga dihukum dan dilukai di bagian wajahnya, sehingga disebut sebagai Tuan Tidak Berwajah. Di dalam penjara, Ratu Wu berbicara dengan Tuan Tak Berwajah dan menanyakan cara bagaimana agar merebut tombak naga dari Di. Tuan Tak Berwajah pun menyarankan agar Ratu Wu mengambil alih Biro Dalisi. Dengan begitu, ia menjadi semakin berkuasa dan menaklukkan Di. Di pagi harinya, Yuichi melatih ketangkasan Di dengan mintanya berdiri di atas bambu. Namun Di belum mampu dan terjatuh. Untungnya sebelum nempel lemah, Yuichi segera menolong Di. Di kemudian mengambil momen ini untuk mengajak Yuichi berbicara empat telinga. Di mengungkapkan kalau ia tahu Ratu Wu memerintahkan Yuichi untuk merebut tombaknya. Di lalu memberikan lukisan yang dilukis naga danau di film sebelumnya, di mana lukisan itu terdapat tulisan lain yang bertuliskan 4 Raja Langit berkati kerajaan kita. Mengingat kalimat itu sangat sakral, Yuichi pun setuju untuk saling menjaga satu sama lain. Sementara itu, teman Di yang bernama Sato Zong berkeliling pasar yang kini dipenuhi orang-orang yang belajar sihir atau trik ilusi karena kini sedang FYP. Di saat itulah, Sato melihat sebuah simbol yang sama di mana-mana dan tanpa disadari, Sato sedang dipantau oleh Watermon. Sato kemudian berpura-pura ikut belajar sihir, namun bukannya diajari, Sato malah dihipnotis. Untungnya, Di yang sedang menyamar segera menyuruh Sato agar pergi dari tempat tersebut. Di juga memberitahu Sato kalau ia menyimpan surat di kotak obat jika suatu saat Sato membutuhkan Di. Di samping itu, sekelompok ahli ilusi yang raihnya ditutupi jubah serta topeng berkumpul di dalam tenda. Rupa-rupanya ketua dari kelompok itu juga mengincar tombak naga milik Di. Jadi ia pun berencana membunuh para penyihir Jianghu karena para penyihir itu menghalangi mereka untuk merebut tombak naga dari Di. Gak cuma itu, si ketua juga ternyata menggunakan ilmu magis untuk mempengaruhi Ratu Wu agar melawan Di. Di tempat lain, Sato pergi ke ruang obat dan mengambil kotak surat dari Di yang berisi lokasi di mana Di bersembunyi. Di hari berikutnya, Ratu Wu mendatangi Biro Dalisi untuk mengambil tombak naga dari Di. Namun anggota Dalisi yang lain mengungkapkan kalau Di kini sedang pulang kampung dan mereka tak tahu di mana tombak itu disimpan. Melihat kesempatan itu, Ratu Wu pun mengambil alih kepimpinan Biro Dalisi serta menetapkan Di sebagai buron. Setelah mendapat posisi itu, Ratu Wu menyuruh penyihir-penyihir Jianghu untuk berkeliling tempat Dalisi, termasuk Watermon yang mengintai Sato. Menyadari dirinya diikuti, Sato pun pergi ke kamar mandi dan berpura-pura nyabun. Setelah itu ia diam-diam pergi menemui Di setelah membaca surat di kotak obat. Sato memberitahu kalau Ratu Wu dan para penyihir Jianghu sedang mencari tombak naga. Tapi untungnya Di sudah menyembunyikan tombak itu di tempat yang aman. Di menjelaskan tentang simbol yang mereka lihat di pasar. Simbol itu bernama Zanbojia, yaitu sebuah klan dari India yang jago sihir, mengendalikan pikiran, serta memanipulasi tindakan. Sejak dulu, klan mereka membantu kaisar-kaisar sebelumnya untuk membangun dinasti sampai besar seperti sekarang ini. Sehingga mereka memberi nama klan mereka para Kesatria Angin. Namun kaisar sebelumnya tak percaya dengan para kesatria angin dan mulai memenjarakan mereka. Sementara itu, Yuichi yang hendak batalin puasa tiba-tiba mengingat pesan yang diberikan Di tentang Raja Langit. Setelah dipikir-pikir, Yuichi pun sadar kalau itu merupakan petunjuk.
Jadi ia pun melanjutkan puasanya dan langsung pergi ke patung 4 Raja Langit. Di mana di sana ia menemukan tombak penjinak naga yang disembunyikan oleh Di. Dari sinilah Yuichi tahu kalau Di ingin Yuichi menyimpan tombak tersebut. Bersama dengan itu, Spectral Blades muncul untuk merebut tombak naga. Alhasil duel antara keduanya pun terjadi. Dengan menggunakan 2 pedang sabit, Spectral Blades berhasil melukai Yuichi. Ia juga berhasil merobohkan patung Raja Langit yang berakhir menimpa Yuichi. Ketika Spectral hendak membunuh Yuichi, pedang Spectral tak sengaja mengenai tombak naga dan langsung patah. Mengetahui hal itu, Yuichi pun menggunakan tombak naga untuk menghancurkan pedang dan membunuh Spectral. Di hari berikutnya, Ratu Wu malah mempromosikan Huan Tian untuk naik jabatan sebagai penasihat kerajaan. Hal ini pun membuat Yuichi merasa dikhianati oleh sang ratu. Pada acara pelantikan, Huan Tian dan penyihir lainnya menunjukkan kemampuan sihir mereka di hadapan Kaisar Guozhang dengan membuat awan badai serta hujan. Tetapi Kaisar tetap tak yakin dengan mereka dan berpikir kalau sihir-sihir mereka hanyalah sebuah trik. Setelah pertunjukan selesai, tiba-tiba awan buatan besar muncul di langit-langit istana. Hal itu membuat Huan Tian terkejut karena ia merasa tidak membuat awan tersebut. Gak cuma itu, patung naga emas yang ada di tiang juga tiba-tiba hidup. Naga emas itu lalu membuat kerusuhan dengan menyemburkan api dan bahkan membunuh penyihir Nick Ghost serta Smoke Volan. Setelah itu si naga emas pergi melalui atap. Begitu pula dengan Huan Tian yang secara ajaib menghilang. Yuichi dan prajurit lain pun segera mencoba mengejar Huan Tian. Namun di saat yang sama, Yuichi berpapasan dengan pria yang sangat mirip dengannya. Entah siapa pria itu, tapi ia sudah membunuh beberapa prajurit yang akhirnya membuat Yuichi asli yang disalahkan atas kesalahpahaman ini. Karena mengira Yuichi yang membunuh beberapa prajurit, Yuichi pun akhirnya dipenjara. Di sisi lain, Sato melaporkan kejadian ini ke Di. Dari sinilah Di berpendapat kalau musuh utama mereka bukanlah para penyihir Jianghu, melainkan klan kesatria angin. Tak berpikir panjang, Di pun menyuruh Sato untuk pergi ke kuil Zanzeng dan menemui murid dari Master Zanzeng yang bernama Yuan Che. Beberapa anggota Dalisi kemudian dikerahkan untuk menyelidiki istana. Namun bersamaan dengan itu, 3 orang dari klan kesatria angin mengikuti mereka. Watermon yang kebetulan melihatnya pun segera mengikuti ketiga orang tersebut. Tapi di tengah jalan, ia malah dikeroyok oleh mereka. Kemampuan dari klan kesatria angin ini memang tidak diragukan lagi. Ia bisa berubah menjadi alap-alap dan memanipulasi penglihatan Watermon dengan memperlihatkan wajah Ratu Wu. Kesatria angin itu lalu menikam Watermon di bagian bahunya. Tapi sebelum klan angin membunuh Watermon, Watermon lebih dulu melarikan diri dengan trik jubahnya. Watermon kemudian terus berlari sebisa mungkin, sampai akhirnya ia bertemu dengan Sato yang menolongnya. Singkat cerita, Sato lalu membawa Watermon ke penginapan untuk merawatnya. Setelah sedikit mengobrol, ternyata keduanya berasal dari wilayah yang sama, yaitu Tiale. Watermon kemudian curhat kalau ia tak bisa pulang kampung karena Tiale sangatlah jauh, sedang Sato tak bisa kembali ke Tiale karena ia bekerja untuk kerajaan Laoyang dan masih banyak tugas yang harus dikerjakan.
Setelah merawat Watermon, Sato lalu melanjutkan misinya pergi ke kuil Zanzang. Sedang di tempat lain, dia menyamar sebagai asisten Dalisi dan masuk ke istana untuk menyelidiki tentang naga emas yang tiba-tiba hidup. Di sana, dia menyimpulkan kalau naga itu hanyalah ilusi yang sengaja dibuat oleh klan Kesatria Angin yang berniat membunuh para penyihir Jianghu. Hal itu diperkuat dengan temuan kepala patung naga yang tak jauh dari lokasi kejadian. Setelah itu, dia pun melepas penyamparannya dan pergi menemui Yuichi di penjara. Saat keduanya bertemu, dia menjelaskan kalau Huan Tian bukanlah pelakunya, melainkan klan Kesatria Angin, karena Huan Tian tak mungkin membunuh kedua anteknya. Dia juga menambahkan kalau para klan Kesatria Angin sudah tersebar di penjuru kota. Bersama dengan itu, mereka melihat kereta kuda milik Kaisar yang menurut Di sangat mencurigakan. Dan benar saja saat mereka menyelidiki kereta tersebut, ada mayat yang dikaitkan di bawah kereta. Ternyata mayat itu adalah Huan Tian. Di lain tempat, Ratu Wu kembali menemui Tuan Tak Berwajah. Namun ia malah diserang karena tak kunjung membebaskan Tuan Tak Berwajah. Di saat itulah, Di, Yuichi, dan pelayan kerajaan datang untuk menyadarkan Ratu Wu kalau Tuan Tak Berwajah itu sebenarnya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Jadi selama ini Ratu dikendalikan menggunakan ilusi oleh musuh yang tak lain lagi adalah klan Kesatria Angin. Dan karena kini istana sudah tak aman, dia pun menyiapkan tempat untuk Ratu Wu bersembunyi. Sementara itu di kuil Zanzang, Sato mendapati Yuanche sedang bertapa dan mulai berubah menjadi batu. Ia pun mencoba untuk membangunkannya, namun sebuah gorila putih raksasa muncul menghentikan Sato. Sato lalu memperlihatkan pesan dari Di ke gorila itu, yang kemudian memperlihatkan visi kejadian-kejadian di istana yang sebelumnya terjadi. Setelah itu, gorila memberi Sato sebuah surat untuk Di dan menyuruhnya pergi. Saat kembali ke istana, Sato menyerahkan surat itu ke Di yang berisi bahasa Sanskerta, di mana bahasa itu juga termasuk mantra penangkal sihir. Di malam harinya saat Di sedang kerokan, tiba-tiba Di mendapat penglihatan yang menampilkan Master Zanzeng dan Yuanche, di mana Yuanche mengungkapkan kesediaannya melawan musuh yang kini sedang dihadapi oleh Di. Di tempat lain, para klan Kesatria Angin mengadakan pertemuan, tapi tanpa disangka Nick Ghost ternyata masih hidup dan merupakan mata-mata dari Kesatria Angin. Ialah yang membunuh Huan Tian setelah keributan ilusi naga emas di istana. Mereka kemudian sepakat untuk melakukan penyerangan ke istana dan merebut tombak naga. Setelah mendapat visi dari Yuanche, dia berniat untuk mencari Yuanche. Tapi karena saat ini dia sedang diintai oleh Kesatria Angin, jadi Sato pun menyarankan teman barunya yaitu Watermon untuk mencari Yuanche. Sato kemudian menjebak Watermon agar ditangkap dan dibawa ke Dalisi. Disitulah Day dan anggota lainnya langsung menghadap ke Watermon untuk minta bantuannya. Hal ini membuat Watermon terharu karena masih diterima setelah sebelumnya berbuat jahat pada Di. Di lalu mulai menyiapkan segala rencana untuk melawan Kesatria Angin dengan meminta prajuritnya menghafalkan mantra Sanskerta yang diberikan oleh gorila putih. Di malam harinya, Di diam-diam mengambil tombak naga yang sebelumnya dikembalikan oleh Yuichi. Di saat itu juga, Ratu Wu tiba-tiba masuk ke kamar Di dan mulai menggodanya. Namun Di tidak sakne dan tahu kalau itu bukan ratu yang asli karena ia sudah membawa sang ratu ke tempat yang aman. Dan benar saja, saat Di melakukan perlawanan, ratu palsu itu berubah ke wujud Nick Ghost dan langsung pergi melarikan diri.
Keesokan harinya, Di dan prajuritnya sudah bersiap untuk melawan musuh. Namun sayangnya, kabut misterius menyelimuti istana sehingga mengganggu pandangan mereka. Di waktu yang sama, monster raksasa mirip Balmond muncul dan mencoba menyerang mereka. Menyadari raksasa itu hanya ilusi, Di dan yang lainnya pun mulai merapalkan mantranya dan berhasil melenyapkan ilusi monster tersebut. Gak lama kemudian, ratusan klan angin mulai bermunculan dan pertarungan jarak dekat pun dimulai. Di tengah pertarungan, satu Dundee membunyikan lonceng untuk minta bantuan pasukan berkuda. Namun ketika pasukan berkuda hampir sampai di istana, ketua klan angin datang dan mengeluarkan ilusi monster lidah di tengah jalan. Sehingga pasukan berkuda dan pemanah saling serang tanpa mengetahui kalau mereka sedang diisolasi. Untung saja, Di segera mengambil tombak naga dan menghentikan mereka dengan kitiran di tombak tersebut. Di saat itu juga mereka melihat asap tebal keluar dari dalam rumah. Nikos yang mengira Ratu Wu ada di rumah tersebut langsung pergi ke sana untuk membunuhnya. Namun sayangnya, ia malah masuk perangkap Yuichi yang mengungkapkan kalau Dalisi sudah memindahkan kaisar dan ratu ke tempat yang aman. Nikos kemudian mencoba melarikan diri, tetapi sayangnya semua pintu terkunci dan malah berakhir terperangkap jebakan Yuichi. Sementara itu, Di Sato dan yang lainnya masih tawuran dengan klan angin. Di tengah pertarungan, Di terjerat tali, tapi untungnya Yuichi datang dan langsung melepaskan Di. Ketua klan angin kemudian membuat ilusi agar pasukannya berubah menjadi monster kadal mabur. Gak cuma itu, ia juga membuat ilusi monster merah yang sangat menyeramkan. Saat Sato hendak menyerahkan tombak naga ke Di, tombak tersebut malah lebih dulu diambil oleh klan. Tapi tiba-tiba gorila putih serta Yuanche muncul dan merebut kembali tombak tersebut. Pertempuran itu kemudian diambil alih oleh Yuanche yang langsung mendapatkan serangan dari kadal mabur. Tetapi karena Yuanche sangat overpower, ia pun berhasil mengalahkan para kadal mabur tersebut. Setelah itu Yuanche berhadapan dengan monster merah yang mencoba menangkapnya. Namun lagi-lagi Yuanche berhasil lepas dari serangan monster merah dan berhasil melenyapkannya. Lenyapnya si monster membuat topeng ketua klan hancur dan menunjukkan identitas aslinya sebagai Tuan tak berwajah yang masih hidup. Tuan tak berwajah lalu melawan Yuanche menggunakan senjatanya untuk menutupi seluruh rai Yuan. Tapi di waktu yang sama senjata itu juga menyerang Tuan tak berwajah. Yuanche lalu merapalkan doa dan berhasil melepaskan senjata yang menutupi wajah keduanya. Setelah itu Yuanche menyadarkan Tuan tak berwajah bahwa kebencian tak ada akhirnya. Yuanche juga mendoakan agar hal-hal jahat yang ada di Tuan tak berwajah hilang. Hal ini pun membuat Tuan tak berwajah terharu dan tunduk ke Yuanche. Setelah mengalahkan klan Ksatria Angin, Yuanche kemudian mengembalikan tombak penjinak naga ke Di. Ratu Wu juga kini kembali ke istana, sedangkan Di dan Yuichi dikembalikan ke jabatan mereka masing-masing, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Detektif Di The Four Heavenly King. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.